Tiba-tiba raut muka Pak Karmin berubah serius ketika memberitahu larangan yang tidak boleh dilanggar. Saat lampu flash handphonenya dinyalakan, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kalian semua sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Pernahkah kalian merasa seolah ada seseorang yang memperhatikanmu pada saat sendirian, apalagi ketika keadaan gelap dan sepi? Seperti ada suara langkah kaki yang mengikutimu, tapi saat menoleh, ternyata tidak ada siapapun. Atau mungkin ekor mata kalian seperti melihat ada pergerakan, namun pada saat dilihat, ternyata tidak ada apa-apa. Itulah yang dialami Rina, seorang gadis yang tinggal sendirian di sebuah kos tua yang tidak jauh dari kantornya. Awalnya, Rina mengira itu hanya perasaannya saja. Tapi setelah kejadian malam itu, ia sadar ada sesuatu yang ikut tinggal di sana, tetapi bukan manusia. Ia adalah makhluk yang tidak seharusnya dipanggil namanya. Rina baru saja pindah ke sebuah kamar kos di pinggiran kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya pada awal bulan April tahun 2022. Pada hari itulah awal Rina bekerja setelah lulus dari kuliahnya. Setelah puas keliling mencari kamar kos yang sesuai dengan budget, Rina akhirnya ketemu dengan tempat yang ia inginkan, murah, dan tidak jauh dari tempat kerjanya. Sebuah kamar yang sangat sederhana, hanya ada kasur, bantal guling, lemari kayu kecil, dan sebuah kipas angin. Setidaknya itu bisa untuk istirahat setelah seharian capek bekerja, apalagi momen ini adalah pertama kalinya dirinya merasakan kehidupan baru setelah tidak lagi menjadi mahasiswa. Beberapa menit setelah melihat kondisi kamar barunya, Rina akhirnya setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Pak Karmin si penjaga kosan. Selanjutnya, Pak Karmin dengan ramah memberitahukan tata tertib yang harus dipatuhi semua penghuni kosan. Namun, tiba-tiba raut muka Pak Karmin berubah serius ketika memberitahu larangan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah menyebut nama yang bukan milik manusia saat malam tiba. Dua hari pertama Rina bekerja berjalan normal. Hari itu dirinya pulang telat karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Selepas maghrib sekitar jam 18.40 waktu Indonesia Barat, ia baru sampai di kosan. Begitu ia membuka pintu gerbang kosan, Rina sedikit mengerutkan dahi karena melihat semua halaman dan lorong kosan gelap. Ia lalu menghampiri kamar kecil di paling depan, itu adalah kamar Pak Parmin. Rina mengetuk pintu kamar tersebut namun tidak ada tanggapan. Ia bermaksud menanyakan perihal lampu yang belum dinyalakan padahal hari sudah gelap, atau barangkali Pak Parmin ketiduran. Ya sudah, Rina mengambil handphonenya dan menyalakan flash untuk penerangan naik ke tangga ke lantai 2 menuju kamarnya. Malam itu, tepat pukul 1 dini hari ia terbangun. Rina mendengar suara langkah kaki di lorong depan kamarnya, seolah ada seseorang yang sedang berjalan bolak-balik sambil menyeret sapu lidi. Tetapi rasa ngantuk yang sudah tidak bisa ditahan, membuat Rina tidak peduli dengan suara-suara berisik di depan kamarnya. Suara-suara langkah kaki dan bunyi sapu lidi itu selalu ia dengar di setiap malam. Ia mengira itu adalah penghuni lain yang baru pulang. Namun, suara itu terus berlanjut bahkan setelah lewat tengah malam. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan ia pun membuka sedikit horden jendela mengintip keluar. Tetapi, tidak terlihat ada siapa-siapa.
Hingga suatu pagi saat mau berangkat kerja, Rina menghampiri Pak Karmin yang terlihat sedang sibuk membakar dedaunan kering di samping tempat sampah. Rina komplain atas bunyi berisik yang mengganggu tidurnya. Ia berharap Pak Karmin akan menegur penghuni lain yang barangkali beraktivitas di malam hari. Tetapi justru jawaban Pak Karmin membuat Rina semakin kebingungan. Nanti, kalau tengah malam dengar sesuatu, gak usah dipedulin ya, tidur aja. Biarin aja, pokoknya biarin aja. Tentu saja jawaban Pak Karmin membuat Rina semakin bingung. Ditambah lagi Pak Karmin menjelaskan, jika sebanyak 10 pintu kamar kosan, hanya 3 kamar yang dihuni. Indekos itu adalah milik Pak Budi, yang tidak lain adalah sepupu dari Pak Karmin sendiri. Karena keluarga Pak Budi tinggal di luar Jawa, Pak Karmin yang dipercayakan untuk menjaga kosan. 10 pintu kamar kosan tersebut terdiri dari 5 pintu kamar di atas dan 5 pintu kamar di bawah. 2 pintu kamar di bawah masing-masing dihuni oleh nenek Mas Riah, yaitu ibu kandung Pak Budi yang hampir setahun belakangan tidak pernah keluar kamar karena sakit. Sementara 1 pintu kamar lainnya dihuni oleh Indra, seorang sopir pribadi yang sudah seminggu ke Surabaya bersama bosnya. Sedangkan Pak Karmin menempati kamar 2 meter kali 2,5 meter yang terpisah dan sedikit ke depan mendekati pintu gerbang. Itu artinya, Rina adalah satu-satunya penghuni di lantai atas. Lalu siapa yang mondar-mandir setiap tengah malam di depan kamar Rina? Suatu malam, suara langkah kaki sambil menyeret sapu lidi itu masih terdengar, seolah ada sesuatu berjalan di sana tanpa wujud. Jantung Rina berdebar. Ia tahu ini tidak wajar, tapi Rina tetap mencoba berpikir logis. Tapi bodohnya, ia justru bergumam pelan untuk mengurangi rasa takutnya. Siapa sih jalan-jalan jam segini? Kuntilanak kali ya? Dikira aku takut. Rina lantas naik ke tempat tidur, berusaha untuk tidak pedulikan hal-hal yang tidak masuk di akal. Belum lama matanya terlelap, ia terbangun lantaran mendengar suara ketukan pintu. Rina mengangkat kepala sedikit untuk memastikan suara yang ia dengar. Suara ketukan itu terdengar lagi. Rina semakin penasaran, ia turun dari kasur lalu melangkah mendekat ke arah pintu kamar. Siapa? Ia coba memastikan suara itu, tetapi hening, tidak ada jawaban. Dia tetap berpikir logis, mungkin anak-anak sekitar yang memang suka iseng mengganggu orang. Tiba-tiba, baru saja ia ingin kembali tidur, suara pintu digedor dengan sangat keras. Sontak saja Rina kaget, degup jantungnya semakin kencang, Rina tidak berani bergerak. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya ketika lampu kamarnya tiba-tiba padam, lalu disusul suara bisikan dari celah pintu. Rina, aku di sini. Kamu memanggilku kan? Suara itu terdengar berat dan menakutkan. Diikuti suara tertawa. Dengan gugup, kedua tangannya meraba-raba bawah bantal mencari handphone. Saat lampu flash handphonenya dinyalakan, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Sosok wanita berambut panjang dengan raut wajah mengerikan seperti sedang menempel di dinding. Seketika Rina kaget, tubuhnya serasa kaku, dia tahu jika apa yang dilihatnya bukanlah seorang manusia. Sosok itu berdiri diam, menatapnya dengan senyum menyeringai dengan mulut lebar dan tatapan yang menyeramkan. Rina ingin berteriak tetapi suaranya serasa tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, pagi itu Rina tidak masuk kerja. Setelah puas beberapa kali menghubungi Rina namun tidak ada tanggapan. Bu Arni sebagai pimpinan lalu minta Lita untuk menelpon Rina, supaya dapat alasan yang jelas. Tetapi sama, tidak ada jawaban. Lita justru bingung dan khawatir, karena Rina tidak biasanya bolos kerja tanpa izin. Lita yang belum lama dikenal Rina, sangat akrab dan penuh perhatian. Selain rekan kerja satu perusahaan, mereka sama-sama anak rantau yang memang saling menjaga kepedulian satu sama lain. Sore itu Lita memutuskan untuk datang ke kosan Rina setelah jam kerja.
Lita bertemu Pak Karmin di halaman depan. Menanggapi pertanyaan Lita tentang Rina, Pak Karmin menjawab tidak tahu, karena Pak Karmin sedang tidak ada di kosan pada malam itu. Selanjutnya, Pak Karmin menunjukkan arah menuju kamar Rina. Pintu kamar tidak dikunci. Lita kaget setelah dirinya baru melangkah masuk. Ia melihat sahabatnya sedang duduk di pojok kamar dengan tatapan kosong dan ketakutan. Lita segera memeluk Rina. Ia coba menenangkan Rina yang terlihat tidak biasa dan ketakutan. Ia coba menanyakan apa yang terjadi, tetapi Rina tidak menjawab. Berbagai pertanyaan dari Lita tidak satu pun yang Rina jawab. Lita lalu membiarkan Rina untuk beristirahat, barangkali sahabatnya itu sedang ada masalah atau sedang tidak enak badan. Lita merapikan kamar yang berantakan kemudian membiarkan Rina berbaring. Lita lalu pamit pulang karena hari sudah gelap. Tanpa Lita sadari, sosok wanita itu muncul ketika dirinya berjalan di lorong. Sosok itu mengamati Lita hingga akhirnya ia menghilang masuk ke kamar Rina. Pada tengah malam, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Rina langsung menelpon Lita. Ia mengatakan bahwa dirinya diteror sosok makhluk bukan manusia yang sekarang ada di depan kamarnya. Lita coba menenangkan sahabatnya. Ia mengatakan jika Rina hanya perlu beristirahat supaya cepat sembuh. Keesokan harinya pada pukul 9 pagi, Lita menerima panggilan yang mengaku dari kepolisian. Polisi itu mengabarkan jika seorang gadis bernama Rina ditemukan dalam keadaan tewas di atas pohon randu di halaman belakang kosan. Lita benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan sahabatnya. Polisi menjelaskan, hasil penyelidikan mengungkapkan tidak ada tanda kekerasan apapun dan tidak ada satupun barang-barang milik korban yang hilang. Kematian Rina masih menjadi misteri hingga saat ini. Menurut keterangan Pak Karmin, larangan untuk para penghuni kos agar tidak menyebut nama yang bukan milik manusia saat malam tiba, karena sebelum kosan itu dibangun, pohon randu besar yang berada di belakang kosan tersebut adalah tempat pemujaan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak, bahwa selain manusia, mereka memang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.